Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida wa kafaa billahi wakila. Amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, marilah kita mengenang kembali perjuangan Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, penutupnya para rasul, sejarah seorang manusia yang tak pernah letih untuk kita pelajari, sejarah yang amat menakjubkan. Nabi Muhammad lahir di kota Mekkah, kota yang berupa gurun pasir dan tandus. Dalam sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Safiuddin Al-Barakfuri, bahwasanya Nabi Muhammad lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal, bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak, seperti yang beliau katakan, "Innama bu'itsu liutammimal akhlak." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena Rasulullah itu mulia, Allah menunjukkan kemuliaannya dengan saat kelahirannya runtuhlah 10 balkon istana Kisra, padamnya api yang biasa disembah orang-orang Majusi, serta runtuhnya beberapa gereja di sekitar Buhairah. Rasulullah lahir dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dengan Aminah binti Wahab, yang dimana Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Beliau lahir tinggalkan ayahandanya di usia 2 bulan dalam kandungan, dan tak lama kemudian di usia 6 tahun Nabi juga tinggalkan oleh bundanya. Jadilah Nabi anak yatim piatu yang diasuh oleh kakeknya. Namun di usia 8 tahun Nabi juga tinggalkan oleh kakeknya tercinta, dan ditutuplah Nabi bersama Abi Thalib pamannya. Abi Thalib sangatlah mencintai Nabi, sampai-sampai cintanya Abi Thalib melebihi cintanya kepada anaknya sendiri. Lalu sekitar umur 37 sampai 39, mendekati umur 40, Nabi Muhammad menyendiri di Jabal Nur, di sebuah gua bernama Hira. Nabi merenung di sana, memikirkan nasib umatnya. Lalu sekitar tanggal 21 Ramadan atau tanggal 10 Agustus 610 Masehi, datanglah malaikat Jibril membawa risalahnya. Di usia Nabi ke-40 tahun lebih 6 bulan 12 hari menurut Hijriah, atau 39 tahun 3 bulan 20 hari menurut Masehi. Malaikat Jibril membacakan, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim." Ditegaskan dalam ayat pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Menciptakan. Sahabat kelam Ramadan yang dimuliakan Allah, Nabi akhirnya lari terbirit-birit menendang curamnya Jabal Nur. Nabi pergi ke rumah Siti Khadijah. Nabi ketakutan sambil berselimut selama beberapa hari. Akhirnya malaikat Jibril datang untuk kedua kalinya, membacakan surat Al-Mudaththir ayat 1-5 yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah. Nabi akhirnya mengumpulkan orang-orang Mekah di Bukit Uhud. Beliau menyampaikan, "Aku adalah seorang Rasul dan tidak ada Tuhan selain Allah." Banyak orang yang percaya dengan Nabi, banyak orang beriman karena akhlak mulia yang beliau punyai. Namun banyak juga orang yang mencela, mengolok-olok Nabi, sampai akhirnya kaum kafir Quraisy setuju untuk membuat sebuah perjanjian yang ditempatkan di dalam Ka'bah, yang berisi bahwasanya Bani Hashim, Bani Muthalib bersama kaum muslimin lainnya tidak boleh melakukan jual beli, menikah, bahkan interaksi sosial pun dilarang.
tersiksalah mereka selama 3 tahun. Sampai akhirnya Nabi hijrah ke Habasyah, menemui Raja Najasyi yang bijaksana dan adil. Lalu Nabi memerintahkan beberapa orang sahabat untuk pergi ke Madinah, berdakwah di sana. Dan setelah Nabi memerintah Madinah, banyak sekali perang. Mulai dari perang Badar, perang Uhud, sampai dengan perang Tabuk. Banyak perangan yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Namun di perang Uhud terjadilah kesalahan, dan di mana kaum Manah turun ke bawah. Mereka mengambil harta rampasan perang. Sampai akhirnya tersisa 10 orang sahabat bersama Nabi, melindungi Nabi. Nabi terluka parah. Besi yang dia pakai menusuk ke dalam. Gigi gerahamnya pecah. Berdarah-darah Nabi bersama sahabatnya saat itu. Kaum muslimin rahimakumullah, pada hari Senin tanggal 29 Safar 11 Hijriah, Nabi mengalami sakit demam yang tinggi. Meskipun demam, Nabi mengikuti salat jemaah sampai 11 hari. Nabi sebelum wafat menengadahkan tangannya berkata, "Ummati, ummati, ummati." Begitu cintanya Nabi kepada umatnya. Akhirnya Nabi meninggal di rumah Siti Aisyah, di pangkuannya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, di usia 63 tahun lebih 4 hari. Nabi dikuburkan di tempatnya meninggal. Hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah, sudah seharusnya kaum muslimin kita memiliki akhlak mulia, dan alangkah baiknya kita belajar lebih banyak tentang Nabi Muhammad sehingga iman kita menjadi kokoh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila salah kata maupun perbuatan saya mohon maaf. Nun walaikumussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.